Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feris Jadi Atmaja, dosen pengampu mata kuliah kesekretarisan. Berikut akan didemonstrasikan agenda kerja pimpinan dalam aktivitas perkantoran yang akan didemonstrasikan oleh Sani, Salsabila, Maria, Zahir, Novi, dan Hida. Semoga video ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesekretarisan. Materi yang akan dibahas yaitu agenda kerja pimpinan dalam aktivitas perkantoran. Nah, tujuan kelompok kami membahas topik ini adalah untuk memahami bagaimana mengelola agenda kerja secara efektif guna mendukung kelancaran tugas-tugas pimpinan dan organisasi. Lalu, mengapa materi ini perlu dipelajari? Karena pengelolaan agenda yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, memprioritaskan tugas, mengoptimalkan waktu, serta memastikan koordinasi yang efektif dalam tim. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian agenda kerja pimpinan. Agenda kerja pimpinan ini merupakan daftar tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau organisasi yang disusun berdasarkan waktu pelaksanaan. Nah, tujuan dari agenda kerja ini adalah untuk membantu pimpinan dalam memanfaatkan waktu kerja secara lebih efisien. Selanjutnya ada fungsi agenda kerja pimpinan. Fungsi agenda kerja pimpinan adalah untuk menyadari sebuah aktivitas atau kegiatan yang bertujuan untuk membuat seorang pemimpin dapat melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan penting tanpa menghambat tugas yang penting, yaitu membuat sebuah kebijakan yang meningkatkan efektivitas manajemen organisasi. Oke, baik, selanjutnya ada pengaturan jadwal acara dan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pengaturan jadwal acara. Salah satu tugas sekretaris pimpinan adalah mengatur jadwal. Sekretaris harus menyusun jadwal kegiatan secara efektif agar pimpinan dapat memanfaatkan waktu kerja secara optimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan jadwal itu yang pertama adalah menerima dan menghimpun surat atau bahan acara kegiatan pimpinan. Yang kedua itu menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan untuk keperluan harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga itu menjawab secara tepat setiap pertanyaan yang berkaitan dengan acara kegiatan pimpinan. Yang keempat itu adalah mengingatkan setiap acara kegiatan pimpinan, dan yang terakhir itu adalah selalu mengikuti kemungkinan perubahan acara kegiatan pimpinan. Nah, selanjutnya di sini kita ada teknik penjadwalan. Teknik penjadwalan yang tepat dapat memungkinkan sekretaris atau staf administratif untuk memastikan bahwa pimpinan dapat menjalankan tugas dengan lancar, terorganisir, dan tanpa gangguan. Di sini kita bisa melihat ada 4 kuadran, yaitu do, schedule, delegate, dan delete. Lalu untuk teknik selanjutnya, kita juga bisa menggunakan waktu cadangan atau buffer time untuk mengantisipasi perubahan atau penundaan yang tak kita duga. Lalu ada juga delegasi tugas yang dimana pimpinan dapat mendelegasikan tugas yang tidak perlu dilakukan oleh pimpinan kepada sekretaris atau karyawan lainnya seperti direktur atau ketua divisi. Selanjutnya ada koordinasi yang efektif dengan pihak terkait. Penjadwalan yang efektif bukan hanya tentang pengaturan internal, tapi juga harus melibatkan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal. Pembatalan janji bertemu bisa terjadi karena berbagai alasan seperti perubahan jadwal, situasi darurat, atau konflik dengan prioritas lainnya. Sebagai sekretaris harus menyampaikan pembatalan dengan segera. Berikan penjelasan yang singkat dan jelas, lalu sampaikan permohonan maaf dengan tulus. Dalam penolakan janji bertemu, mungkin terjadi karena adanya jadwal yang sudah padat atau topik pertemuan yang tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Penolakan harus dilakukan dengan cara profesional dan bijaksana. Cara yang dapat diterapkan sebagai sekretaris, yang pertama, kita harus bersikap profesional. Yang kedua, jika memungkinkan, tawarkan alternatif waktu. Kemudian yang ketiga, hindari kesalahpahaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori jadwal perjanjian harian. Menurut Becker, setiap pekerjaan memiliki batas waktu atau due date penyelesaiannya masing-masing. Jika suatu pekerjaan tersebut diselesaikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka pekerjaan tersebut dinyatakan terlambat. Hal-hal yang harus dilakukan adalah mengetahui cara kerja, kegiatan, kebiasaan, dan kesukaan pimpinan. Yang kedua, dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan pada perjalanan tiap harinya. Lalu ketiga, dapat menilai tingkat prioritas masalah yang dibawa oleh tamu.
Oke, jadi karena pemaparan materi udah selesai, kita lanjut ke latihan soal dan jawaban. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan agenda kerja pimpinan? A. Daftar tugas harian sekretaris. B. Daftar tugas pimpinan berdasarkan waktu. C. Catatan aktivitas staf organisasi. D. Perjanjian kerja dengan pihak eksternal. Jawabannya B. Daftar tugas pimpinan berdasarkan waktu. Jadi, agenda ini biasanya mencakup jadwal kegiatan rapat atau tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh pimpinan dalam rentang waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Soal kedua, tujuan dari penyusunan jadwal kegiatan pimpinan adalah untuk A. Mengurangi jumlah pertemuan. B. Memanfaatkan waktu kerja secara efisien. C. Menambahkan pekerjaan pimpinan. D. Menghindari pertemuan penting. Jawabannya B. Untuk memanfaatkan waktu kerja secara efisien. Dengan jadwal yang terorganisir, pimpinan dapat mengatur prioritas, menghindari benturan kegiatan, dan memastikan semua tugas penting dapat diselesaikan tepat waktu. Soal ketiga, jadwal kegiatan pimpinan mencakup aktivitas berikut kecuali A. Penetapan kebijakan. B. Pengelolaan sumber daya manusia. C. Evaluasi kebijakan. D. Penyusunan laporan keuangan organisasi. Jawabannya D. Penyusunan laporan keuangan organisasi. Karena laporan penyusunan keuangan biasanya menjadi tanggung jawab bagian keuangan, bukan pemimpin. Pemimpin lebih fokus pada penetapan kebijakan, pengelolaan sumber daya manusia, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Oke, lanjut soal nomor 4. Salah satu fungsi agenda pimpinan adalah A. Meningkatkan jumlah rapat. B. Mengatur kegiatan dan prioritas. C. Membatalkan semua pertemuan. D. Menghilangkan tugas staf. Jawabannya yang B. Mengatur kegiatan dan prioritas. Karena dengan agenda kerja, pimpinan dapat menentukan urutan tugas yang paling penting, mengelola waktu dan efektif, dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Kemudian soal kelima, apa teknik penjadwalan yang memprioritaskan tugas berdasarkan kepentingan dan urgensi? A. SWOT analysis. B. Eisenhower matrix. C. Gantt chart. B. Buffer time. Jawabannya yaitu yang B. Eisenhower matrix. Karena teknik ini membantu menentukan prioritas dengan membagi tugas ke dalam 4 kategori. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting tetapi mendesak. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Oke, karena latihan dan soal udah ditampilkan dan udah ada jawabannya, kita lanjut ke pemaparan sajian praktis. Ini dia. Selamat pagi Bu Sani, saya ingin menginformasikan bahwa besok saya ada jadwal dadakan dengan direksi, jadi kemungkinan kita besok tidak bisa bertemu dengan klien kita yaitu PT Sejahtera. Baik, kalau begitu saya ubah jadwalnya ya Pak ya? Sama mohon tolong disampaikan karena besok itu sangat penting jadwalnya, jadi saya berhalangan hadir dengan PT klien kita. Baik Pak, kalau misalkan diubah menjadi lusa, kira-kira Bapak kosong bisa? Ya, kemungkinan kosong besok. Tolong disampaikan ya. Dan mohon tolong sampaikan juga kepada klien kita bahwa saya sangat menghargai usaha beliau untuk kerjasama antara PT kita ini. Terima kasih. Baik, akan saya sampaikan. Selamat pagi dengan Bu Hilda, Sekretaris Bapak Budi dari PT Sejahtera. Selamat pagi, benar dengan siapa saya berbicara? Saya Sani, Sekretaris Bapak Zahir dari PT Maju Jaya.
Jadi saya ingin menyampaikan informasi terkait jadwal pertemuan antara Bapak Zahir dan Bapak Budi yang sebelumnya dijadwalkan besok pagi. Baik, silakan Ibu Sani, ada perubahan jadwal ya? Betul Ibu Hilda. Kami mohon maaf Bu karena Bapak Zahir nggak bisa menghadiri pertemuan besok karena ada rapat mendadak dengan direksi. Beliau sangat menyesal atas perubahan ini dan meminta untuk menjadwalkan ulang pertemuan tersebut. Baik, saya mengerti Ibu Sani. Apa sudah ada waktu yang diusulkan untuk pertemuan selanjutnya? Ya, tadi saya udah berkoordinasi dengan Pak Budi dan beliau menyampaikan bahwa Kamis pukul 10 pagi itu memungkinkan untuk memindahkan jadwal pertemuan besok. Baik, saya catat Kamis pukul 10 pagi. Nanti saya pastikan lagi kepada Bapak Budi. Tetapi sepertinya tidak ada masalah. Apakah ada hal lain yang harus disampaikan? Baik, terima kasih Bu Hilda. Selain itu saya juga akan mengirimkan informasi resmi melalui email ya Bu. Jadi jika ada perubahan mohon segera diinformasikan kepada saya. Baik Ibu Sani, terima kasih atas pemberitahuannya. Saya akan segera mengkonfirmasi kepada Bapak Budi dan segera menghubungi Ibu jika ada hal lain. Sama-sama Bu Hilda, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bu Sani. Jadi itu saja materi yang dapat kami sajikan. Kami harap penonton dan teman-teman semua dapat memahami pentingnya pengelolaan agenda kerja pimpinan yang efektif serta dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam mendukung tugas-tugas pimpinan nantinya. Sekian, terima kasih.